1905-156345. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hak asasi manusia atau HAM. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia. Kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak yang pantas didapatkan. Perlu diingat, hak berlangsung bersamaan dengan kewajiban. Dalam hidup bermasyarakat, setiap individu memerlukan individu atau kelompok lain. Begitu pula dengan hak dasar yang dimiliki suatu individu dengan individu yang lainnya. Harus ada toleransi antara satu dengan yang lainnya agar terjadi kehidupan yang harmonis. Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak, mengembangkan diri, mengekspresikan gagasan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran dan sumbangsinya terhadap kesejahteraan hidup secara luas. Pengertian HAM. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat dicabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak asasi manusia itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM di Eropa. HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Carta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan mempertanggungjawabkan kekuasaan mereka kepada rakyat. Pada masa ini juga menjadi cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Pada tahun 1689 lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM di Inggris. Kemudian muncul pula istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu selanjutnya. Menurut Bill of Rights, asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah jumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan selanjutnya. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai ketika periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 hingga 1945. Lahir gerakan-gerakan nasional antara lain Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam 1911, Independence tahun 1912, Partai Komunis Indonesia tahun 1920, Perhimpunan Indonesia Pasca tahun 1925, dan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Periode Pasca Orde Baru tahun 1998. Yang penting dalam sejarah HAM di Indonesia, lengsernya tempuk kekuasaan negara sekaligus menandai berakhirnya agresi militer di Indonesia dan datangnya arah baru demokrasi dan
hak asasi manusia setelah 30 tahun lebih terpasang di bawah rezim otoriter. Pada masa pemerintahan Baby, misalnya perhatian pemerintah pada pelaksanaan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi, di antaranya Konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Konvensi tentang penghapusan kerja paksa. Konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Beserta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Pemerintah B.J. Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan pencanaan program yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM pada Agustus tahun 1998. Agenda ini berdasarkan pada 4 pilar, yaitu persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM, diseminisasi informasi dan pendidikan HAM, penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM, dan pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM juga ditunjukkan dengan pengesahan undang-undang tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negeri Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM pada pasal khusus tentang HAM dan dalam amandemen Undang-Undang 1945, penerbitan Impres tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, pengertian undang-undang tentang pengadilan HAM. Banyak putusan peninjauan terhadap produk hukum atau judicial review undang-undang yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atau MK Republik Indonesia dalam rangka menjunjung hak asasi manusia dalam Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Pada 17 Februari 2011, MK mengeluarkan putusan judicial review atas pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan HAM. MK menyatakan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dan menjadi anak yang dilahirkan di luar karena mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. HAM antara universalitas dan relativitas. Substansi HAM bersifat universal sebagai pemberian Tuhan. Negara-negara yang menerapkan prinsip universal HAM mempunyai perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM, yang kemudian memunculkan sebuah wacana universalitas dan lokalitas atau partikularitas. HAM perdebatan antara universalitas dan partikular HAM tercermin dalam dua teori, yaitu yang pertama, teori relativisme kultural. Teori ini berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Yang kedua, teori universalitas HAM. Teori ini berargumen bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi HAM. Pengadilan dan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang tersebut aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM. Seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Islam dalam HAM. Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam: hak manusia atau hak al-insan dan hak Allah. Satu dengan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia, demikian juga sebaliknya. Sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Misalnya dalam pelaksanaan hak Allah berupa ibadah sholat, seorang muslim yang taat memiliki kewajiban untuk mewujudkan pesan moral ibadah sholat dalam kehidupan sosialnya. Ucapan mengagungkan nama Allah atau takbir di awal sholat dan ucapan salam atau kesejahteraan di akhir sholat adalah tuntutan bagi setiap muslim untuk menebar keselamatan bagi orang sekelilingnya atas dasar keagungan Allah. Konsep HAM dapat dijumpai dalam sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Islam mempunyai konsep bahwa hak Tuhan dan hak manusia terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hak Tuhan dan hak manusia ini terkandung dalam ajaran ibadah sehari-hari. Jadi, HAM harus dilindungi oleh negara dan setiap warga negara sehingga terjamin kesejahteraan dan ketentraman hidup setiap warga negara.